Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Syukur Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar, menimba ilmu dari kajian-kajian Kiai Haji Bahaudin Nur Salim bersama channel Ngangsuk Kawruh Kajian Gus Baha. Kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat channel Ngangsuk Kawruh Kajian Gus Baha yang telah mensubscribe dan menyebarkan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan saudara dan menjadikannya amal jariah. Amin. Ya Robbal Alamin. Saudaraku, disadari atau tidak dirasakan secara langsung atau tidak, karomah Gus Baha begitu terasa mengisi hari-hari masyarakat digital akhir-akhir ini. Terutama dalam perkara hadirnya sebuah kesadaran atau hadirnya sebuah kebermanfaatan bagi orang lain. Memberitahu masyarakat yang belum tahu dan menyadarkan umat yang tersesat adalah tugas kewalian paling inti yang diemban para wali di tiap zaman. Jika dulu proses menyadarkan masyarakat melalui pertemuan langsung atau lewat gaib lainnya, kini ada sedikit perbedaan, yakni lewat sinyal internet. Saat ini YouTube dengan keyword Gus Baha selalu jadi wasilah pencerahan. Beberapa muhibin beliau sampai berkomentar begini, "Ditakdir mendengar ceramah beliau saja saya sudah beruntung." Pernyataan semacam itu tentu amat sederhana, tapi juga terasa amat mendalam dan seksama. Bagaimana tidak? Di saat berbuat maksiat mata via YouTube bisa dengan mudah dilakukan, Gus Baha hadir untuk memperkecil potensinya. Sahabat channel Ngangsuk Kawruh Kajian Gus Baha, mari kita simak salah satu kajian beliau. Semoga dengan ngaji melalui channel Ngangsuk Kawruh Kajian Gus Baha ini kita semua diakui sebagai santri beliau. Amin. Ya Robbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapiane pangeran nak ngamal apik ditulis 10 utawi pinten 700 pokoke 70 700. Nak ngamal elek niku ora dilipat. Dados termasuk fadhole Allah teng umate Kanjeng Nabi niku nak kita ngamal apik, misale salat iku ditulis pinten? Dosa. Dosa ngantos 700 ngantos ila sab'i mi'ati dhifin ila atafin napa kasira. Tapi nak kowe ngamal elek niku ditulis sito. Jadi misalnya kowe ngamal elek 10, ambek ngamal apik sito mun pun. Tapi masalah ini gue Indonesia napa urusan mbek pangeran ora iso matematika. Mulane kula dikonco niku komentar ngeten. Sakjane Gus Allah wis apian. Masalah sito. Ngamal elek ora usah ikhlas wis ditampa. Dikira iso misale zina, wah aku zina tapi ra ikhlas. Muga-muga ora ditampa, ora iso. Tetep ditampa. Ana lek ngamal apik ya bener ganjarane akeh, tapi syaratnya sare kok ngaji aku, syaratnya kan niat golek ilmu. Ora sekedar ngindari napa Mas. Kadang kan niati mlaku-mlaku timbang nganggur ora ngaji, kadang kan iki. Repot. Jadi ya bener ngamal apik iku ditulis tipe-tipe, tapi ana syaratnya. Misalnya jelas ku ikhlas. Misalnya ikhlas ora sempurna ya lomane sing sempurna. Ngamal elek ditulis itu, tapi mesti ketompo. Problemnya kan mesti apa? Ketompo. Tapi nak cara kula ya muga-muga ora ketompo pisan. Gampang kok kan. Jadi soalnya nak ala akeh setipe sing akeh. Soale innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi soalnya anggere ngamal elek ape sesuai ra kesel dhewe elek pokoke. Nggih. Pokoknya jelas ngeten tak warai sampean, tak warai madzhab Syadziliyah. Sampean anut yo kena, ora anut yo kena. Tapi nek ora anut kebangetan ora gitu. Cara madzhab Abu Hasan Asy-Syadzili, wong ora oleh ngilingi elek. Sing wis kejadian yo wis anggap ae takdir. Sale sampean di masa lalu sing elek, sale opo wis anggap ae lali wis takdir. Terus wong kon eling api tok. Iku ngono tenan. Mulane tarekah Syadziliyah iku tarekah sing ndadekno tiyang niku nyaman. Lane rata-rata tiyang alim niku selain melok tarekah Naqsyabandiyah niku tarekah napa? Syadziliyah. Ngaten misale. Oh iki rumono tenan iki, kula terangno secara rasional sih. Kula sing jelas gak ada dalile. Misalnya ada orang ketika kuliah, ketika belajar, ketika jabat, ketika sugih, pernah melakukan suatu dosa. Taruh saja dosanya itu kelas berat. Kemudian dia tobat.
Ya entah zaman belajar, entah zaman kaya, entah zaman di kesempatan. Maksiat itu kan sebagai macam-macam. Kemudian dia tobat. Yang seperti itu taruh saja di Indonesia itu orang 1 juta. Rumah lagi berapa? 1 juta. Gara-gara dia tobat kemudian jadi pengurus masjid atau mubalek atau ikut ormas tertentu yang menyuarakan kebaikan. Itu nak cara ulama-ulama sufi, sebaiknya dia itu lupa dosanya. Makanya itu ada perdebatan Abdul Qasim Al-Junaidi sama seorang pemuda. Ini rumah tenan, awas nak salah paham. Dosa, berarti melintir ke wartawan. Mau ngaji kok kayak napa? Abdul Qasim Al-Junaidi ditanya, syaratnya orang tobat itu bagaimana? Kata beliau, karena beliau pas itu saja. Beliau bilang, Allah tansa dampak, kamu harus jangan lupa dosa kamu. Hanya selalu eling dosa, gak ujub, gak takabur. Terus pemuda tadi itu menjawab, enggak, yang namanya tobat itu antansa dampak, kamu harus lupa dosa kamu. Walhasil fagadakhinen setelah terjadi dua dialek ini. Setelah terjadi dua dialek ini ternyata Abdul Qasim Al-Junaidi kemudian menyimpulkan setelah saya pikir-pikir yang benar pemuda tadi bahwa syaratnya tobat itu melupakan apa? Dosa. Terus beliau meneruskan ketika fatwa. Ini mungkin ilmu saya agak aneh di depan sampean karena sampean mesti penggemar kalau tobat itu ingat dosa. Kebetulan dosa sampean saking besarnya kan susah dilupakan. Jadi kan angel kali ini. Mergo kegeden no. Jadi ketok-ketokan terus. Wis ketok-ketokan kadang kepengen meneh, jadi malah angin lali gitu. Wis jujur aja biasa, pangeran gue furur tim tenang ngoni itu nerangno ilmu. Setelah pemuda tadi mire ya, jauh gitu, fabak dakhinen ini. Abdul Qasim berkesimpulan, setelah saya angan-angan ternyata benar pemuda tadi. Fa inna zikrul jafa fi halis sofa jafa. Kalau aja apal takbirin. Fa inna zikrul jafa fi halis sofa jafa. Karena mengingat sesuatu yang keruh di saat Allah sudah membersihkan kamu adalah bentuk kekeruan yang lain. Ya, bentuk kekeruan. Ya. Jadi misalnya ini contoh gampang. Saya punya orang tua. Di rumah lagi saya punya orang tua. Kemudian orang tua saya tadi ngasih saya makan, ngasih saya tempat, ngasih saya uang jajan. Selama ini bertahun-tahun reputasi beliau ya begitu. Suatu saat saya 3 hari gak dikasih makan, gak dikasih uang jajan, terus dibentak-bentak. Terus kemudian pulih lagi, jadi baik lagi, normal lagi. Ketika normal lagi itu terus kamu nginget-nginget peristiwa 3 hari yang dibentak-bentak, yang tidak dikasih makan. Itu buruk sekali. Karena berarti kamu mengingat-ingat sisi nopo buruk. Padahal puluhan tahun baik-baik saja. Nah artinya begini. Semua yang terjadi di alam raya ini kersane Allah. Allah ngersakno kowe tahu salah. Ya iku ya kersane Allah. Allah ngersakno kowe tahu maksiat ya kersane Allah. Kemudian Allah ya saiki ngersakno sampean salat subuh, salat zuhur, ngaji, kadang istighfar yo nangis, istighosah yo nangis, macam-macam lah sing keren-keren niku. Terus kemudian Anda main eling dosane tok. Iku koyo orang regani pengiran. Wong pengiran saiki maringi apik kok kowe eling elek. Makanya kata Abdul Qasim Al-Junaidi fa inna dzikrul jafa fi halis sofa jafaun. Mengingat masa keruh di saat Allah sudah menjadikan Anda ini menjadi keangkuhan tersendiri. Ini penting kalau aturaken. Itu sudah jelas itu ada teks itu di Risalah Al-Qusyairiyah. Risalah Al-Qusyairiyah termasuk kitab Thariqah panduannya semua ulama. Berkah roh Risalah Al-Qusyairiyah rapatu ulama. Jadi syarat ulama Thariqah itu tahu ngaji kitab apa Risalah Al-Qusyairiyah. Mulane akeh jeneng kiai jenenge kiai napa Qusyairi mergo tafaul kitab napa Risalah napa. Di situ karena semua mazhab ada, mazhabnya Abdul Qasim, Sari As-Saqati, Ma'ruf Al-Karhi, semua mazhab itu ada di situ. Mbon iki romono riyen. Mbon itu aturan dalam ilmu tasawuf. Kemudian lalu cara melupakan dosa gimana? Caranya ora usah dosa lalekno. Kowe istighol bi azomatillah. Saya ulang lagi ya.
Anda istighol bi'adzamatillah. Kemudian dengan istighol itu, dengan sendirinya, dosa, perasaan berdosa itu hilang. Terus dosa dari masa lalu yang dihilangkan Allah. Jadi misalnya begini, Anda pernah maling misalnya, atau pernah apalah. Nanti kalau ingat Allah itu jadi redaksinya gini. Alhamdulillah alladzi salamani minazina. Alhamdulillah alladzi salamani minas sariqah. Alhamdulillah alladzi salamani minal liwat. Dan seterusnya. Ya Allah, alhamdulillah, zat sing sange rahmane nyelametno aku saking zina, zat sing sange rahmane nyelametno aku sangka maling. Jadi yang kamu ingat ini Allah. Terus di antara sifatnya Allah Ta'ala menyelamatkan Anda sekarang dari zina, dari maling. Paham sih kalau maksud? Dan itu Anda baru tobat yang benar karena di Quran hanya ada fadhkurullaha dzikran katsira, ora ana wong kon eling dosa. Sing ana kon eling Allah, tak warai logika. Eling Allah sing tenanan, nah di antara sifatnya Allah nyelametno kowe sangka dosa. Tapi karena eling dosa kan wiridan ngene. Lapo aku tau zina barang, lapo tau maling barang. Lha iku sanate konti wiridan model ngono. Paham nggih? Lho paham tenan ta ora? Terang to ora? Kena eling dosa berarti wiridan misale ngono ya, madhep kula. Lapo tau zina barang, lapo tau maling getun aku. Ora bakal tak baleni getun. Malaikat nulis iki wiridan opo kok model ngene. Paham? Tenan paham tenan ta ora? Lah ya sing bener wiridan nyebut apa? Ya Allah, matur nuwun Gusti, jenengan nyelametno kula sing nate berdua sakniki kula pun sae. Jenengan maringi kula istighfar, maringi kula salat, maringi kula seneng kiai. Alhamdulillah Gusti, jenengan slametno saking masalah. Kula nggih nyuwun dislametno teng masa depan. Lha iku wis bener eling Allah. Meskipun di antara Allah nyifati Allah nyelametno kowe sangka dosa. Tapi bener kowe sesuai perintah Allah fazkuru ala Allah, wazkuru wa dzikram. Ora ana ning Quran. Mulane kadang-kadang wong sufi ku goblok. Mergo wong sufi ora pati iso ngaji. Wong kudu eling dosane. Nek eling dosane ben gak ujug. Ora ana ning Quran wong kok kon eling dosa ana ning Quran fazkuru dzunubakum la'allakum tuflihun. Ora ana. Eling dosa menak meroke. Paham tidak maksud? Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.